for you. You better listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat sehingga dapat menyimak video ini dengan baik. Kembali lagi bersama Ibu Saila Serlaili Marekas. Nah, materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang teks prosedur. Memang terdengar asing, tetapi Ibu yakin kalian semua pernah membaca teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke pembahasan teks prosedur, Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan dari pembelajaran kita pada video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara yang bertujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif. Kata imperatif itu apa sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan perhatikan kalimat-kalimat ini. Masukkan, hidupkan, tunggu, dan masaklah adalah kata imperatif. Kata imperatif adalah kata perintah. Ingat ya, jangan sampai kalian lupa pengertian dari kata imperatif ini. Banyak sekali contoh dari kata imperatif atau kata perintah. Ibu hanya memberitahukan sedikit kepada kalian. Oke, tadi sudah kita membahas mengenai pengertian teks prosedur. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai jenis teks prosedur. Teks prosedur ini dapat dibedakan menjadi dua jenis dari segi kompleksitasnya. Nah, kita akan bahas jenis yang pertama. Bisa dilihat dari gambar ini, pada bungkus mie instan bagian belakang terdapat teks prosedur. Langkah-langkah dalam penyajian mie tersebut merupakan teks prosedur yang termasuk ke dalam jenis teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya atau dalam melakukannya. Langkah dalam penyajian mie tadi hanya terdapat 4 langkah. Oleh karena itu, teks tersebut termasuk jenis teks prosedur sederhana. Selanjutnya, teks prosedur jenis kedua. Teks ini adalah langkah-langkah untuk mengisi tinta printer Canon.
Terdapat 14 langkah dalam teks prosedur di atas, sehingga teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dan lebih rumit dalam melakukannya. Secara umum, keduanya sebetulnya sama saja, namun teks prosedur kompleks, seperti namanya, biasanya memiliki tahapan-tahapan yang lebih rumit. Teks prosedur sederhana hanya menyajikan beberapa langkah saja. Biasanya tidak lebih dari 3 hingga 4 langkah, serta setiap langkahnya lebih mudah untuk dipahami. Sementara itu, di dalam teks prosedur kompleks, kita dapat menemui langkah-langkah disajikan lebih dari 5 tahapan. Kemudian, setiap langkah dapat dijabarkan lebih lanjut melalui sub-tahapan. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan cenderung membutuhkan pemahaman yang khusus dari penulis dan bahkan pembacanya. Namun, bukan berarti teks prosedur kompleks harus sulit dicerna. Justru sebaliknya, teks prosedur harus memudahkan pembaca meskipun tahapannya cenderung rumit. Agar kalian tidak bingung mengenai subtahapan pada teks prosedur kompleks, Ibu akan menjelaskannya kepada kalian. Subtahapan adalah bagian dari tahapan. Jadi, subtahapan ini terikat dengan tahapannya. Ibu akan berikan contoh dari teks prosedur kompleks yang sebelumnya sudah Ibu tampilkan. Bisa dilihat pada tahapan nomor 5. Buka kap penutup printer. Itu adalah tahapannya, dan kalimat selanjutnya yaitu biarkan Catterick bergerak secara otomatis ke tengah hingga berhenti adalah subtahapannya. Biasanya seperti itu. Tahapan dan subtahapan berada dalam satu langkah atau satu nomor. Namun, dapat juga dipisah seperti ini. 1. Rebus air di dalam panci. A. Tunggu hingga mendidih. B. Setelah mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tahapannya terdapat pada nomor 1 dan subtahapannya dipisah menjadi 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Untuk membedakan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks, kalian dapat melihat dari jumlah langkah atau tahapan pada teks prosedur. Jika teks prosedur hanya berisi 3-4 tahapan dan tahapan yang mudah dipahami, maka itu adalah teks prosedur sederhana. Sedangkan jika teks prosedur memiliki lebih dari 10 tahapan dan tahapannya rumit serta terdapat subtahapan, maka teks prosedur tersebut adalah teks prosedur kompleks. Itu adalah cara yang mudah untuk membedakan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, materi kita pada video ini telah selesai. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian dapat memahami dengan baik semua penjelasan mengenai teks prosedur di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.